Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tresna, pada mata pelajaran IPS kelas 9. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan, di mana terdapat dua subbab, yakni usaha persiapan kemerdekaan dalam pembentukan BPUPKI dan PPKI hingga proklamasi kemerdekaan. Jadi mohon untuk disimak dengan baik dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya agar kalian dapat mencatat bagian terpenting dari materi yang telah dijelaskan. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan usaha persiapan kemerdekaan, mengetahui struktur organisasi BPUPKI dan PPKI, serta mendemonstrasikan isi teks proklamasi kemerdekaan. Sebelum mencapai titik kemerdekaan, usaha masyarakat Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan mula-mula berawal dari kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Pada tahun 1944, tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik melawan Sekutu mulai terlihat. Sekitar bulan Juni tahun 1944, Angkatan Perang Amerika Serikat memukul mundur Angkatan Perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Peristiwa ini pun diikuti dengan peristiwa peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang, yaitu Perdana Menteri Tojo. Sebagai penggantinya, yakni Jenderal Kuniaki Koiso yang diangkat menjadi Perdana Menteri pada tanggal 17 Juli 1944. Akibat dari terjadinya peristiwa tersebut membuat bangsa Jepang semakin tertekan atau terdesak, sehingga pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang parlemen Jepang bernama Teikoku Ginkai telah menjanjikan beberapa hal bagi Hindia Timur atau Hindia Belanda, yakni sebutan bangsa Indonesia sebelum mencapai kemerdekaan. Janji tersebut berupa pemberian kemerdekaan pada bangsa Indonesia yang diikuti pula dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan yang berdampingan tepat dengan bendera Jepang di kantor-kantor wilayah Indonesia. Selain itu, rakyat Indonesia juga diperbolehkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang. Tindakan yang dilakukan oleh Jepang tersebut agar dapat menarik simpati rakyat Indonesia. Mengapa? Karena masyarakat Jepang menginginkan rakyat Indonesia bersedia membantu mempertahankan posisi militer Jepang atas serangan sekutu. Berkenaan dengan janji Perdana Menteri Koiso pada Hindia Timur atau Indonesia, diikuti dengan pengumuman pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita singkat dengan BPUPKI. Pengumuman ini disampaikan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah penduduk Jepang di Jawa melalui Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang, yakni Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Badan ini bertujuan mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. Pembentukan BPUPKI tentu cukup beralasan, di mana dapat menggambarkan langkah pertama dalam merealisasikan janji kemerdekaan yang diucapkan pemerintah Jepang. Hal ini pun tentu saja mengharuskan adanya timbal balik yang diberikan oleh Indonesia kepada Jepang, yaitu dengan membantu pemerintah Jepang dalam melawan sekutu.
Tanpa membutuhkan waktu yang lama, pada tanggal 1 April 1945, pengangkatan para anggota BPUPKI itu diumumkan. Berikut adalah struktur organisasi BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Ada beberapa pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara Indonesia. Pandangan-pandangan tersebut disampaikan oleh Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin dan Profesor Supomo menyampaikan pandangan pada tanggal 31 Mei 1945, sedangkan Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Berikut merupakan isi dari dasar negara yang dibuat oleh Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang pertama BPUPKI ternyata tidak menghasilkan rumusan tentang dasar negara, tetapi hanya pandangan-pandangan umum saja mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno. Tugas panitia kecil adalah menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Setelah panitia kecil terbentuk, BPUPKI kemudian reses atau istirahat selama lebih dari 1 bulan. Panitia kecil mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota BPUPKI. Dari pertemuan ini terbentuklah Panitia 9. Berikut nama-nama Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Panitia ini menghasilkan rancangan kesepakatan bersama tentang dasar negara. Atas usul Muhammad Yamin, rancangan itu disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi dari Piagam Jakarta berbunyi sebagai berikut. Yang pertama adalah keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan ini kemudian diterima dan dijadikan sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang kedua, BPUPKI membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk melakukan hal ini, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ketua panitia ini adalah Insinyur Soekarno. Di dalam panitia ini dibentuk pula kelompok kecil berjumlah 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan kelompok kecil yang berjumlah 7 orang diketuai oleh Profesor Supomo. Ada 3 konsep hasil pembahasan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ketiga konsep itu adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ketiga konsep ini disampaikan pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Setelah kurang lebih 1 jam, ketiga konsep itu kemudian diterima oleh sidang BPUPKI. Selain tercapai kesepakatan tentang dasar negara, anggota BPUPKI juga bersepakat tentang wilayah negara atau bekas wilayah Hindia Belanda. Bentuk negara yaitu kesatuan atau unitaris, bentuk pemerintah atau yang disebut sebagai republik, bendera nasional sang merah putih, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah hasil kesepakatan tersebut, tugas BPUPKI telah selesai. Badan ini kemudian dibubarkan, lalu diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945.
Setelah itu, PPKI diresmikan di Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Peresmian badan ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Terauchi selaku Panglima Armada Jepang untuk Asia Tenggara. Berikut merupakan struktur organisasi PPKI, di mana penasihatnya adalah Ahmad Subarjo, Ketua Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, serta 21 orang anggota yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk keperluan pengangkatan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Di Dalat, Terauchi kembali menegaskan bahwa Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Selain itu, Terauchi juga menegaskan bahwa para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatan menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Namun, mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di saat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat oleh Jenderal Terauchi, di sisi lain pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadilah Perang Dunia II, di mana sekutu membalas serangan dari Jepang dengan menjatuhkan bom atom ke negara Jepang, yakni di kota Hiroshima dan Nagasaki. Against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against the shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. Akibat peperangan tersebut menyebabkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang hancur seketika dan menelan banyak korban jiwa. Kekalahan Jepang ini membuat Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, yang artinya Jepang telah kehilangan kendali atas kekuasaannya di Indonesia karena kewalahan mengatasi serangan dari sekutu, dan tidak ada yang menggantikan bangsa Jepang untuk mengendalikan Indonesia. Kondisi ini tentunya dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat tiba di Dalat, mereka didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran IPS kali ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.